Halo teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 4 udah berada di mana, Cit? Sudah berada di pemerintah Kota Padang yang tercinta ini. Nah, kali ini kami ingin bincang-bincang asik bersama humasnya. Nah, teman-teman ingin tahu kan apa perbincangan kami? Yuk ikuti keseruan kami. Dadah! Perkenalkan, nama saya Kalbina Raisa, biasa dipanggil Bina. Di sini kan tadi kita udah denger ya gimana sih tugas ruang lingkup, peran dari kakak sama abang di baik itu di Prokopim atau di Diskominfo di dapur masing-masing ya kak sama abang. Jadi dari sekian banyak strategi komunikasi nih, dari dapur kakak sama abang masing-masing, strategi komunikasi yang mana yang paling efektif untuk membangun citra positif dari lembaga atau instansi kakak dan abang masing-masing? Komunikasi banget. Apa ya? Kita yang tadi udah kakak coba untuk berikan gambaran ya dengan bahasaku sendiri bahwa kita nggak bisa lagi bikin berita itu dengan format standar yang ketika kita masih berhadapan dengan media mainstream. Adik-adik di sini kan rata-rata Gen Z ya, mungkin nggak berhadapan, masih ada yang dengar radio nggak sih? Masih sih. Masih sesekali kan dengar lagu kali ya? Iya. Oke, kalau dulu kalau biasanya saya tuh dengarnya radio dari Spotify gitu. oh, Ya, atau Spotify. mungkin Beda lagi. atau mungkin biasa di mobil gitu. Iya di kan, mobil iya. ya. Dengar lagu kan? Jarang anak Iya, muda tapi sana. biasanya ada obrolannya juga tuh Nah, atau update iya. info. Jadi kalau dulu memang kita manfaatkan banget tuh media mainstream karena memang dia cuma itu gitu loh. Nah, ketika sudah muncul media-media baru, tentu strategi komunikasi udah nggak bisa sama lagi dengan yang sebelumnya. Pendekatannya udah beda. Pendekatannya pakai pendekatan media baru sekarang. Gitu. Kita sesuaikan dengan target audiens kita. Kalau dulu mungkin cukup dengan 5W1H, sekarang 5W1H tetap dipertahankan. Cuman storytelling itu lebih mengena. Jadi strategi komunikasinya mungkin lebih ke pendekatan kepada target audiens kita. Yang apa ya? Kalau saya pribadi, saya lebih kurang 17 tahun dan dari media mainstream ke yang sekarang ini itu benar-benar beda banget. Harus informasi itu lebih cepat basi daripada roti ya. Kita acara sekarang diposting besok tuh kayaknya udah apaan sih gitu. Padahal ini berita tuh banyak banget setiap harinya. Mau nggak mau kita harus bisa pilih yang mana yang mau kita prioritaskan dan harus mampu mengambil benang merahnya mana sih yang based on audience need. Dalam hal ini kalau untuk pemerintahan itu kalau nggak ada kaitannya dengan mereka, rasanya itu nggak ngena ke mereka gitu, ya mereka bakal abaikan. Tapi kalau itu sifatnya solusi, pasti bakal dilihat. Dulu itu akun Instagramnya Prokopim yang sekarang itu yang Bina chat ya waktu itu di sana ya, DM ya. Nah akun itu pertumbuhannya organik itu, nggak berbayar. Dari tahun 2014 kalau nggak salah. 12. Ya lebih kurang 10 tahun baru di 28,9 sekarang. Itu pertumbuhan organik dan melonjaknya itu melewati 10K itu awalnya di masa Covid. Kenapa? Karena tiap hari kita menyajikan informasi perkembangan kasus COVID-19 yang ada di Kota Padang. Jadi dari 11 kecamatan bagaimana perkembangannya. Sampai kita sendiri yang nge-up tuh kecamatan mana yang paling banyak nih,
mana nih yang masih hijau nih, mana yang udah merah nih. Kita aja deg-degan, apalagi warga gitu loh. Dan dari situ mereka melihat itu setiap hari sampai harus nge-follow. Iya. Artinya apa itu bahasanya? Strategi komunikasi yang dilakukan adalah pendekatan kepada audiens kita, kepada target netizen kita, pada target followers kita. Informasi apa yang mereka butuhkan gitu. Dan penyampaiannya udah nggak bisa yang standar lagi, harus storytelling gitu. Dan itu sulit, sangat sulit untuk sebuah media sosial instansi pemerintah. Ya. Pernah saya tuh beberapa kali ditegur sama pimpinan, kenapa sih likes-nya sedikit misalnya gitu, love-nya kok sedikit gitu. Saya juga jawab gini aja, Pak, untuk akun pribadi aja, Bapak kalau suruh orang nge-like, Bapak nggak bisa paksa orang like gitu. Suka pun mereka dengan postingan kita, belum tuh mereka kasih love. Padahal mereka lihat, mereka baca, mereka suka. Kan ada yang sifatnya silent reader, mereka nggak ingin terlihat gitu, tapi menyimak. Terus kenapa kok bisa itu yang di kayak Ridwan Kamil kok bisa di love banyak-banyak, bisa gitu kan? Beda lagi itu pejabat publik yang seleb juga gitu kan, jadi nggak bisa disamakan Pak. Nah jadi untuk sebuah akun pemerintah ya, sejauh pengamatan saya, bukan karena saya ada di sini ya, selama 10 tahun itu kayaknya Padang itu udah luar biasa dengan tim yang terbatas. Mungkin orang-orang di luar sana nggak tahu dengan intensitas publikasi yang cukup tinggi, apalagi kalau di Kominfo tuh double ya, berita juga, video juga. Kita bisa menghadirkan itu dengan sumber daya manusia yang terbatas dan juga sumber daya keuangan yang terbatas gitu ya Bang. Itu rasanya itu udah yang ya nggak lebay sih ya, udah bangga aja gitu, karena masih menempati urutan pertama untuk intensitas publikasi. Kalau di daerah lain mungkin tidak segencar ini ya Bang ya, karena skop mereka juga mungkin tidak seluas kita. Kita ibu kota menjadi sorotan. Jadi kalau ditanya strategi komunikasi apa yang dipakai, ya strategi komunikasi dengan melakukan pendekatan kepada target audiens kita untuk memilihkan informasi dan menyajikan informasi itu sesuai dengan kebutuhan mereka. Gitu. Berarti biar audiens ini kayak jadikan mereka ini emang rumah untuk pusat informasi gitu ya Kak. Iya, apa yang mereka butuhkan bisa dibantu dari kakak dan adik. Harapannya seperti itu dan semoga ya. Karena makin kesini juga seperti yang Bang Heru bilang tadi, kita mencoba mencapai predikat informatif yang transparan gitu. Dia tentu kemasannya itu tidak bisa yang serta-merta gitu disampaikan, tapi sedikit demi sedikit kita mencoba untuk menjawab setiap pertanyaan yang ada di benak warga yang mungkin selama ini tidak bisa kita ekspos. Jika Prokopim turun langsung ke suatu lapangan, Kominfo nggak turun, kan gitu ya? Enggak gitu. Selagi ada timnya, maksudnya itu selagi timnya tersedia, ya, bisa jadi akan berkolaborasi di lapangan. Nanti ada fungsi berbeda juga ketika Prokopim dan Kominfo turun. Abang izin nanya satu lagi, kan dari kakak sama abang ini kan emang wilayahnya kan di Padang ini gitu kan. Apakah dari tugas sehari-hari itu ada tugas yang memang mengharuskan kita kayak tugas keluar dari wilayah kakak dan abang gitu? Apakah emang fokusnya cuma di kota ini aja atau bisa keluar dari kota ini juga? Bisa keluar angkasa aja yang Pengennya ke sana. Iya, keluar angkasa. Dan kalau keluar Nurul malah sering ya. Keluar Nurul tuh rasanya jam berapa ini mau dikasih tugas gitu kan. Keluar Nurul itu namanya kan. Ya, jadi liputan kita itu balik lagi. Tadi kan yang Prokopim kan meliput kegiatan yang 3. Nah, ini lebih memungkinkan lagi untuk tim kita meliput tidak hanya di Kota Padang saja, tapi kemana Pak Wali, Pak Wakil atau Pak Sekda meminta kita untuk melakukan liputan sesuai dengan daerah yang akan mereka kunjungi. Misalnya ada penyaluran bantuan di lokasi bencana di Sulawesi Selatan misalnya, beliau ke sana. Humas ikut, Humas Kominfo juga ikut. Nah, cuma tergantung dari perintah pensiunan, karena itu juga terkait dengan biaya perjalanan. Kita jujur-jujur aja ya, karena jauh kita
kita perlu BBM ke sana, kendaraan kan perlu ya, kemudian juga uang saku ke sana seandainya itu hanya bisa diakomodir 1-2 orang gitu. Mungkin cukup dengan Prokopim saja atau cukup Kominfo saja. Keluar daerah di dalam provinsi sering, keluar daerah di luar provinsi juga sering, itu biasanya untuk penerimaan penghargaan dan koordinasi dengan kementerian yang ada di pusat tata surya di pusat pemerintahan pusat gitu. Kenapa tertarik kerja di Humas? Ya, kalau kerja di Humas memang memberikan peluang untuk itu ya Bang ya. Tertarik sih masih ada Kak. Oke, satu kali lagi deh buat Iya, Kak gitu. Abang. Satu aja ya? Pokoknya Iya, satu. di Humas itu enaknya kerjanya itu kena mobile ya Bang ya. Mobile, Bagi ya. mereka yang tidak terbiasa di belakang meja itu kan ngantuk banget tuh. Dari jam 7.30 sampai 16.00 udah di belakang meja kan ngantuk banget. Kalau kita kan mobile. Apa saja bisa. Iya. Oke, ini kan buat kita nih yang mau ada peminatan, nanti mau tahu ada yang pinata ke Humas. Nah, dari Kakak sama Abang, apa sih skill yang harus dipunya buat jadi seorang Humas yang baik? Bang Heru deh, karena dia duta yang penuh dengan Oh, skill. gitu. Masih muda juga kan. Saya juga Silakan, udah. Bang. Saya juga udah sekitar 20 tahun. Silakan Silakan. Bang Heru, apa yang harus dimiliki oleh Skill seorang yang perlu Humas? dimiliki untuk calon Humas masa kini. Satu. Terbanting ya Kak, karena tadi ya dasarnya tadi kerjanya mobile ya Kak. Dia langsung masuk ke mentalnya. Itu yang paling Kenapa rawan. gitu? Mungkin curhat kali ya, masuk ke mentalnya. Ada yang karateka ya? Ada ikutan tadi ya? Iya, karena saya baru 3 tahun dinas di Padang kan, berkecimpung di dunia saya masih baru. Saya juga banyak belajar dari kakak abang yang di sini. Dari pengalaman saya pribadi, karena kita sama-sama baru nih ya, saya diajarkan untuk bisa standby 24, enggak 24 lagi, 24/7. Jiwa. Jadi standby, telepon, koneksi dengan ponsel itu harus aktif terus. Selain itu public speaking ya Kak, public speaking itu penting banget. Itu udah sesuatu yang mutlak yang perlu dimiliki oleh calon Humas, public speaking, terus melek literasi juga ya, melek literasi, terus nggak gaptek. Karena Humas itu kan nggak cuma berkecimpung dengan menulis berita dan sebagainya kan, kadang dia juga harus muncul di depan layar ya Pak Cek. Kadang dia dituntut untuk menyampaikan berita atau informasi itu secara langsung, nggak melalui media seperti itu. Terus selain itu punya relasi yang banyak ya. Introvert, ekstrovert itu kayaknya nggak terlalu ini ya. Bisa menyesuaikan sih kalau ada niat. Iya, kalau memang ada niat gitu. Introvert, ekstrovert itu nggak jadi acuan sih. Kalau memang dia punya niat dan pengen yang benar-benar berkecimpung di sana, harusnya itu nggak jadi halangan ya, meskipun dia introvert seperti itu. Lalu itu sih, itu yang paling penting menurut saya. Tambah dari kakak dan Ya, perintinya kalau Humas itu sebentar berkomunikasi. Orang komunikasi harus bisa menjadi Humas, karena akan membangun relasi dengan orang lain. Ketika kita butuh informasi, kita pasti mendatangi orang tersebut. Kita minta informasi seperti apa. Kita harus membangun, membina hubungan baik kan dengan orang. Terus juga kita harus punya kemampuan menulis, kemampuan berbicara, kemampuan juga menyerap informasi. Juga harus punya punya insting yang kuat ya. Ketika ada informasi kita harus seperti apa? Kita harus cepat, kita harus tanggap gitu. Harus responsif sebenarnya. Responsif ya. Iya, Itu salah satunya. Jadi kalau dari kakak itu kita bisa bagi dua ya, kompetensi teknis dulu nih ya, public speaking, writing skill ya, speaking skill, writing skill sama analytic skill ya. Kita harus bisa juga menganalisa isu-isu ya Bang ya, kasus-kasus ini gitu ya, rasional lah gitu. Kemudian yang soft skillnya itu tadi bisa kerjasama dalam tim, mampu membina hubungan baik, mampu berkomunikasi dengan baik gitu ya. Kemudian juga melek dengan teknologi,
itulah. Nah. Juga penampilan harus ganteng, harus cantik. Oh enggak, kalau aku nggak setuju itu. Kalau penampilan relatif, jadi itu menarik gitu loh, Bang. Menarik, ya. Atraktif, energik pasti gitu ya. Terus mentalnya itu kata Bang Heru tadi kan sebaja gitu. Karena apalagi kalau kita di Humas ini kan kita ring 1 ya, itu kan setiap hari akan berhadapan dengan para elit global, para elit global yang kita sendiri tidak tahu mood mereka itu sedang stabil atau lagi mood swing. Kan ada mood swingnya juga, manusia biasa kok, pejabat tinggi manusia biasa. Kita dipanggil kadang-kadang dapat senyum, kadang-kadang dapat senyum juga, tapi agak beda model, kemiringannya agak beda gitu. Sudut kemiringannya agak beda gitu kan. Nah, jadi kita kalau belum terbiasa dengan itu pasti udah kalau di panggung baper, jangan baper, nggak boleh baper kayak Humas, nggak boleh baper gitu. Langsung down gitu kan, padahal ya namanya juga pimpinan ya, manusia biasa. Terlalu banyak yang mereka pikirkan, jadi tumpuk semuanya. Kita aja kalau kayak gitu juga, aku pikul dulu gitu kan. Jadi satu dulu gitu. Itu harus kuat mentalnya, nggak boleh baper tadi, responsif ya. Komunikasi kayak kuncinya ya. Ntar kalau kita keluar kunci aja pintu dalam komunikasi. Iya. Itu kan ada pantun kebangsaannya tuh Bang. Jika emas benar emas tentu tidak sama dengan besi. Jika emas sebenarnya emas tentu harus pandai berkomunikasi. Oke, balas. Ya, itulah adik-adik. Mungkin kalau ada lagi. Mana nih yang masih hijau nih, mana yang udah merah nih. Kita aja deg-degan apalagi warga